kehidupan yang kita lalui ini bukanlah sebuah perjalanan yang tanpa pertanggungjawaban. Setiap manusia, apapun kedudukan dan jabatan, apapun status sosialnya, dan apapun takdir penciptaannya, maka akan datang kepada mereka waktu di mana mereka akan diberhentikan dalam satu batas pemberhentian, untuk mereka akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat kali ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai motivasi di dalam kehidupan kita untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya mengajak lagi kepada kita untuk selalu memanjatkan salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Dan semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan judul khutbah tentang tempat pemberhentian itu nyata adanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kita lalui ini bukanlah sebuah perjalanan yang tanpa pertanggungjawaban. Kehidupan bukanlah sebuah masa dan waktu belaka
yang tanpa mendapatkan perhitungan kelak di akhirat. Kehidupan bukanlah hari-hari, bulan dan tahun yang tanpa penghisaban, namun kehidupan adalah perjalanan masa, waktu, hari, bulan dan tahun yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, apapun kedudukan dan jabatan, apapun status sosialnya, dan apapun takdir penciptaannya, maka akan datang kepada mereka waktu di mana mereka akan diberhentikan dalam satu batas pemberhentian, untuk mereka akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat ke-24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waqifuhum innahum mas'ulun. Dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, karena tiada satupun makna kehidupan, tiada satupun nilai dari kehidupan kecuali makna dan nilai kehidupan tersebut akan diberhentikan di suatu batas pemberhentian untuk ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah mempertegas di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyainya mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara makna-makna yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di batas pemberhentian ketika manusia meninggalkan dunia yang fana ini, di antaranya adalah pertama, makna dan nilai kehidupan berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Semua itu akan diberhentikan pada batasnya untuk kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah mempertegas di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makna dan nilai kehidupan berupa umur, harta dan jasad, yang semuanya juga akan diberhentikan pada batas pemberhentiannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai pertama, umurnya, di manakah ia habiskan; kedua, ilmunya, di manakah ia amalkan; ketiga, hartanya, bagaimana ia peroleh; dan keempat, di mana ia infakkan; dan yang kelima, mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Diriwayatkan oleh hadis HR Tirmizi. Dan yang ketiga, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dan nilai kehidupan berupa keluarga yang kelak juga akan diberhentikan pada batas pemberhentiannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatan gilazun sidadu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Keempat, makna dan nilai kehidupan berupa jabatan dan kepemimpinan yang juga kelak akan diberhentikan pada batas pemberhentian untuk dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima atau yang terakhir hadirin, makna dan nilai kehidupan berupa nikmat dan segala macamnya, semuanya juga akan diberhentikan pada batas pemberhentiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanya sebagaimana Allah mempertegas kembali di dalam Al-Qur'an surat At-Takasur ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun yang dikatakan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dari pertanyaan ini. Tinggal bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menjawab segala bentuk pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Dan tentunya ini semua tidak terlepas daripada keimanan yang kita miliki. Semakin kita meningkatkan keimanan dalam kehidupan kita, makin sebanyak amal-amal atau ibadah yang kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah apabila kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita membawa kalimat la ilaha illallah, maka yakin dan percaya pertanyaan-pertanyaan ketika Allah Subhanahu wa taala berhentikan kita di tempat pemberhentian, kita mampu menjawabnya dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.